Salam sejahtera pemirsa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda, dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu, menunjang, menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca, menjadi wadah saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera dalam nama Al-Masih. Kembali berjumpa dengan saya Syafa dan Dr. Bambang Nursena dalam program acara Buka Mata. 60 menit ke depan kami akan menemani saudara dalam bahasan yang cukup menarik dan sering menjadi pertanyaan dalam dialog antar umat beragama. Kita akan membahas untuk kali ini tentang orang-orang kudus bangkit dari kubur setelah kebangkitan Yesus. Ini fakta atau dongeng? Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik tapi diakui memang sulit. Yaitu sebuah ayat yang tercatat di dalam Matius pasal 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Banyak penafsir menghindari teks ini. Karena teks ini memang diakui sebagai teks yang sulit. Penafsir lain mengartikan ini sebagai ayat yang sifatnya hanya alegoris. Maka tidak pernah kejadian nyata betul yang disebut kota kudus itu menunjuk kepada Yerusalem surgawi. Tetapi masalahnya, kenapa ayat ini muncul di tengah-tengah ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya yang itu bersifat faktual. Jadi tidak mungkin kalau ayat ini hanya bersifat bersifat alegoris. Pasti bersifat faktual karena ayat-ayat yang mendahului sebelumnya dan ayat-ayat sesudah itu juga bersifat faktual. Ayat sebelumnya tercatat tentang peristiwa gempa bumi yang dicatat oleh sejarawan sejaman, yaitu tulisannya Talus dan Plegon. Talus itu berasal dari kira-kira tahun 52 Masehi dan Plegon berasal dari tahun 120 Masehi. Sekalipun kedua penulis ini kita hanya menerima catatan dari penulis-penulis sejarah setelah dia, tetapi saya kira tidak mengurangi bahwa memang Talus mencatat seperti itu. Tidak mengurangi fakta itu. Saya berikan contoh. Sokrates tidak pernah menulis buku. Tapi pemikiran Sokrates diabadikan oleh murid-muridnya. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana ayat yang sebelumnya yang mendahului kisah orang-orang kudus bangkit dari kubur dan setelah kebangkitan Yesus dia berjalan ke kota Yerusalem.
Orang mengkritik ini dan mengatakan ini bukti bahwa Alkitab ini dongeng, tidak historis. Siapa itu orang-orang kudus itu? Siapa saja namanya? Kapan bangkit? Identitasnya seperti apa? Dan kenapa dia harus pawai ke dalam kota? Seperti mayat-mayat berjalan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita memahami kisah ini? Kita akan melihat catatan ayat sebelumnya. Yang ternyata itu juga historis. Seorang sejarawan yang tadi saya sebut namanya adalah Talus mencatat demikian. Agaknya Yesus telah disalibkan pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Pada saat terjadinya peristiwa itu telah terjadi gerhana matahari dan gempa bumi yang besar. Saya kira Plegon juga telah menulis kejadian-kejadian tersebut dalam bukunya Tawarik atau Chronicles, bab yang ke-13 dan bab yang ke-14. Ini catatan dari Origen dari Iskandaria dalam bukunya yang berjudul Contra Celsum. Berarti cerita tentang gempa bumi, ya, kegelapan yang meliputi negeri itu faktual terjadi. Terus kemudian ayat berikutnya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 45, pada saat mulai jam 12 siang kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 petang. Berarti kisah ini historis dong, ya kan? Tapi bagaimana kok itu nggak diceritakan dalam Injil-Injil yang lain? Peristiwa tentang tirai yang terbelah itu tidak hanya tercatat dalam Injil. Berarti memang benar-benar itu bukan alegoris. Tirainya Bait Allah itu memang terbelah dari atas sampai ke bawah. Ini sebuah catatan dari kitab Talmud. Talmud itu adalah Torah Sebealpe, Torah lisan, yang diyakini oleh para rabi menerima itu sebagai uraian atau penjabaran dari Torah Sebiktov, Torah tertulis, yaitu kitab Taurat yang diberikan kepada Musa dari Sefer Bereshit, Sefer Shemot sampai Sefer Devarim, dari kitab Kejadian, kitab Keluaran dan seterusnya sampai kitab Ulangan. Begini kira-kira traktat Yoma, traktat Yoma itu Talmud 39b. Kira-kira bunyinya beginian kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Rabi kami mengajarkan selama 40 tahun terakhir sebelum kehancuran Bait Allah, tali yang berwarna merah tidak lagi menjadi putih. Dan juga dari arah barat tidak datang terang, di mana pintu-pintu Bait Suci akan membuka sendiri. Sampai Rabi Yohanan ben Zakkai menegur dan mengatakan, Haikal, haikal, bait Allah, mengapa engkau memberikan pertanda bagi dirimu sendiri? Aku tahu bahwa engkau dihancurkan. Karena Zakaria ben Ido telah menubuatkan tentang engkau. Bukalah pintu-pintu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Jadi kesaksian Talmud ini kan bukan kesaksian Kristen kan, ini kan orang luar. Bahkan ini musuhnya kekristenan. Karena orang Yahudi tidak bisa terima Yesus kan. Tapi dalam Talmud ini disebutkan 40 tahun sebelum hancurnya Bait Allah. Hancurnya Bait Allah itu terjadi mulai dirusak itu tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Catatannya tidak benar tanggalan modern, itu pakai tanggalan Julian. Dan orang Yahudi waktu itu mencatat tahun-tahun itu termasuk bagaimana menghitung kelahiran Yesus, menghitung Paskah itu dari kalender yang namanya kalender Julian. Makanya kalau ada yang menuduh Natal itu perayaan Dewa Matahari itu karena kalendernya dia cuma tahu kalender Gregorian, nggak tahu kalender yang lebih tua. Di situ dikatakan dalam sebuah traktat Yahudi, ya orang Yahudi yang melestarikan sejarah hancurnya Bait Allah itu yang disebut Megilot Ta'anit, gunungan puasa, bahwa pada tanggal 9 bulan Ab, Tisa Be'ab, kita harus berpuasa karena Bait Allah dihancurkan.
Dan kapan tuh tahun terjadinya? Pada tahun 832 setelah berdirinya kota Roma. Ab urbi condita, yang apabila dibuat tahun sekarang Gregorius 9 Agustus tahun 70 Masehi. 40 tahun sebelum itu terjadi kira-kira tahun 30-an. Itulah peristiwa penyaliban Yesus, 14 bulan Nisan. Berarti 40 tahun setelah penyaliban Yesus, kalau dulu imam-imam, khususnya imam besar ketika melayankan korban untuk penebusan dosa pada saat upacara Yom Kippur, tali yang berwarna merah kirmisi itu tiba-tiba setelah korban itu dilayankan menjadi putih. Sebagai pertanda bahwa Allah menjawab doa-doa umat Israel dalam upacara Yom Kippur itu. 40 tahun sebelum hancurnya Bait Allah, merah terus, nggak pernah terjadi putih. Makanya sang rabi ini, Rabi Yochanan bin Zakkai, sampai-sampai mengeluh. Wahai Bait Allah, mengapa engkau memberi pertanda bagi dirimu sendiri? Aku tahu bahwa engkau akan dihancurkan seperti nubuat Zakaria. Seperti itu. Nah berarti peristiwa tirai terbelah itu memang benar ada di dalam catatan sejarah di luar Injil. Tinggal satu, di mana kita bisa menyaksikan orang-orang bangkit, orang-orang mati, orang-orang kudus itu mati dan bangkit kembali. Setelah kebangkitan Yesus mereka pergi ke kota Yerusalem. Saya akan melihat bagaimana sebelumnya ini memang harus dikatakan tidak eksplisit tertulis. Tetapi implisit tertulis. Secara eksplisit tidak tertulis identitasnya siapa, datanya ada. Pertama kita akan urut satu-satu. Kesaksian Talmud. Bahwa pada zaman Mesias, kisah tentang orang-orang kudus bangkit itu eksis. Misalnya dalam Misnah Yerusalmi, Traktat Kilayim. Kilayim itu tentang penguburan mayat. 9 kolom ketiga. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Mazmur 116 ayat 9. Rabi Simon ben Lakis mengatakan atas nama Bar Kafra. Tanah di mana orang-orang mati akan dihidupkan kembali pertama kali di zaman Raja Mesias. Dari mana dalilnya katanya? Dalilnya dari Yesaya 42 ayat 5. Tuhan memberikan nisma, nafas kepada umat manusia yang diam di dalamnya. Tetapi apabila hal itu terjadi, rabi kami yang di diaspora akan kalah katanya. Jadi rabi kan tinggal di Holy Land, di Eret Hakodes atau Ardul Muqaddas, ada yang tinggal di kota suci, ada yang tinggal di luar tanah Israel. Lalu bagaimana rabi-rabi kami yang tinggal di diaspora? Yang tinggal di Mesir, yang tinggal di Antioquia. Mereka pasti akan kalah karena kesempatan lebih dulu digunakan oleh rabi-rabi kami yang tinggal di Yerusalem. Jawabnya, Allah akan memuluskan tanah sebelum mereka, kata Rabi Simi. Dan mereka akan digulung seperti botol ketika mereka tiba di Eret Yisrael. Dan jiwa mereka akan kembali kepada mereka. Jadi rabi-rabi itu gambaran Talmud ini. Talmud itu tidak semuanya bisa dirujuk. Tetapi artinya bahwa harapan tentang adanya kebangkitan orang kudus itu eksis dalam teks-teks mesianik Yahudi. Jadi rabi-rabi yang bisa tinggal di Alexandria. Begitu peristiwa terjadi, mereka akan digulung seperti botol. Tiba-tiba jelek tiba di Eret Israel. Itu catatan dalam traktat Kilayin. Lalu ditanya, apa dalilnya? Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan kubiarkan kamu tinggal di negerimu. Yehezkiel 37 ayat 14. Jadi harapan tentang bangkitnya orang-orang kudus pada masa Mesias itu bukan karangan orang Kristen. Satu fakta lagi. Yerusalem ketubot. Yerusalmi ketubot. 12:3. Rabi Yeremia memberikan perintah. Kafanilah saya dengan kain kafan putih. Berikan saya kasut. Kenakanlah sandal pada kaki saya.
kaus tangan pada tangan saya, lalu kuburkanlah saya di tepi jalan di Yerusalem. Sebab apabila Mesias nanti datang, saya sudah siap dibangunkan lebih dulu. Ini gambaran-gambaran yang familiar sekali di dalam teks-teks Yahudi. Kalau Anda pergi ke Yerusalem, di sana ada satu gerbang namanya gerbang emas, Golden Gate. Itu nama-lamanya adalah gerbang indah. Di tempat itu adalah tempat yang paling dekat memasuki ruangan Maha Kudus. Makanya ketika murid-murid Yesus mengatakan, lihatlah rumah Allah ini. Betapa indahnya, betapa dahsyatnya gitu kan. Terus Yesus mengatakan, akan tiba saatnya tidak ada pun satu batu terletak di atas batu yang lain, semua akan dihancurkan. Bukan sabda Yesus ini yang kita bahas, tetapi ungkapan alangkah indahnya bait Allah itu gambaran yang sangat ekspresif bagi orang Yahudi. Kamu belum bisa dianggap sebagai umat Allah jikalau kamu belum pernah melihat bait Allah di Yerusalem. Dan dunia ini pusatnya di Yerusalem. Yerusalem itu pusatnya di bait Allah. Dan bait Allah itu pusatnya di ruangan Maha Kudus. Pintu masuk menuju ruangan Maha Kudus itu adalah gerbang emas atau pintu emas. Golden Gate. Dan orang-orang Yahudi lewat Talmud, lewat keyakinan tertulis dalam rabi-rabi mereka, itu percaya bahwa Mesias akan lewat situ. Makanya mereka membangun kuburan di dekatnya gerbang itu dan gerbang itu tertutup. Kapan itu ditutup? Pada masa dinasti Ottoman. Mereka takut kalau jangan-jangan nanti orang Yahudi bisa membangkitkan perlawanan terhadap kita, ditutuplah gerbang itu. Tetapi silakan datang ke Yerusalem. Orang Muslim pun membangun kuburan di situ, meskipun tanahnya itu mahal sekali. Karena begitu orang Yahudi mengatakan Nabi Isa lewat sini, bukan Nabi Isa, Mesias lewat sini. Bahwa Mesias itu bukan Yesus kalau orang Yahudi. Orang Islam, berarti kalau kami bagi orang Islam, Al-Masih itu Isa Al-Masih. Kalau Isa Al-Masih datang sebagai hakim yang adil, dia membangkitkan orang, ya kita dibangkitkan duluan karena itu kuburannya di sini. Paling dekat itu. Jadi artinya apa? Antara legenda, sejarah, keyakinan kitab suci itu campur menjadi satu di Yerusalem. Makanya tidak salah kalau disebut Yerusalem kota suci, 3 agama. Tetapi yang mau saya sampaikan, kritikan terhadap Injil itu mesti dilihat di dalam konteks seperti ini. Tidak hanya dilihat, hanya dibaca kitabnya, terus dia tidak melihat kesejarahannya, kesejajarannya dengan sumber-sumber yang lain. Kemudian sekarang kita melihat bagaimana ini kan kesaksian luar Kristen, kan kesaksian non Kristen. Bagaimana kesaksian murid-murid para rasul sendiri. Kan begitu bicara tentang para rasul tidak bicara. Muridnya rasul kan punya dokumen. Makanya kita punya ini tadi. Yang namanya Apostolic Fathers. Abba Rasuliun. Di sini ada Ignatius dari Antioquia. Lahir tahun 29 Masehi. Meninggal tahun 107 Masehi. Dan menurut catatan sejarah yang bisa dipercaya dan sangat tua. Ignatius itu adalah anak kecil yang dibawa Yesus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku karena dia akan memperoleh kerajaan Allah. Karena apa? Ignatius memang itu lahir di Yerusalem. Lahirnya tahun tahun 29 sorry. Kalau Yesus berkarya sekitar tahun 30 umurnya setahun atau 2 tahun kan. Dan dia adalah uskup yang ditunjuk oleh Petrus di Antioquia. Ini catatan sejarah. Kadang-kadang kita yang terlalu Alkitabiah minded, lepas dari sejarah Alkitabiah silakan. Tapi mesti berakar pada konteks sejarah. Sebab kalau kita hanya ngomong Alkitab tanpa melihat konteks sejarah, dari mana kita tahu kalau Injil pertama ditulis Matius? Matius gak mencantumkan namanya di situ. Kok kita percaya tulisan Matius? Kok kita percaya Injil kedua tulis Markus? Ya dari sumber-sumber seperti ini kita tahu. Sumber ini tentu lebih akurat ketimbang misalnya John Wesley, Luther, Thomas Aquino, dari bapak-bapak gereja Katolik maupun Protestan dari abad-abad pertengahan. Tidak, karena ini muridnya para rasul. Nah kita akan melihat sekarang
bagaimana catatan Ignatius. Ini Ignatius tertulis di dalam bahasa Yunani ya. Terus kemudian ada terjemahannya di dalam bahasa Arab. Ignatius ini lahir tahun 29, meninggal tahun 107. Badannya dicabik-cabik oleh singa, mati syahid di kota Roma. Dia adalah muridnya Rasul Petrus dan sekaligus muridnya Rasul Yohanes. Dalam suratnya kepada orang-orang Magnesia, bab yang ke-9. Dia mengatakan, untuk itulah dia yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang benar. Ketika Yesus datang, dia telah membangkitkan mereka dari kematian. Dia tidak menyebut namanya, tetapi dia menyebut pada zaman Yesus ada orang-orang yang menunggu-nunggu dia, artinya dikubur kematian, dan dia dibangkitkan dengan kuasa kebangkitannya itu. Kei dia tauto di kaios anemenon paron egimen autos ek nekron. Dia telah dibangkitkan dari nekron, dari kematian. Ini catatan tertua tentang orang-orang dibangkitkan Yesus. Catatan di luar Alkitab tapi dari muridnya para rasul. Bapak-bapak gereja dari masa paling awal, misalnya lagi ini tulisan Quadratus. Quadratus ini menurut catatan dari gereja Ortodok Yunani dikenal sebagai salah satu dari 70 rasul. Dia tidak disebutkan namanya di dalam teks Injil Lukas, 70 murid dalam Lukas pasal 10 ayat 1. Tetapi catatan-catatan sejarah gereja terkuno menyebut nama Quadratus. Quadratus ini juga menulis tentang peristiwa orang-orang yang dibangkitkan pada zaman Yesus. Jadi di antara muridnya para rasul ada Ignatius, ada Quadratus ya. Dan generasi berikutnya murid dari muridnya para rasul. Jadi Yesus punya 12 murid, 70 murid, murid daripada mereka lagi, murid daripada rasul-rasul ini, dan murid dari muridnya rasul lagi. Itu catatannya terlalu kuat, terlalu lengkap gitu loh. Jadi sanadnya itu. Kalau istilah hadisnya sanad itu bersambung, tidak cacat. Ya karena kenapa? Tradisi gereja kita tidak mengenal sumber-sumber primer yang sangat penting ini. Irenaeus mencatat itu. Siapakah Irenaeus? Irenaeus adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes muridnya Yesus. Kayak saya. Pada zamannya Gus Dur saya menulis buku yang judulnya Religi dan Religiositas Bung Karno. Buku saya booming. Bahkan diberi kata pengantar oleh presiden saat itu dan tokoh-tokoh lintas agama. Saya 2 kali ke Jepang bertemu dengan sahabat Bung Karno yang bernama Mr. Nakajima. Dia yang membangun Hotel Indonesia di Jakarta. Dia arsitek. Dia ini orang Jepang kelahiran Tulungagung. Dulu pelatihnya Peta, jadi dia pelatihnya Supriyadi, pahlawan itu. Ketemu saya tahun 2000 ketika usia beliau 94 tahun, masih sehat. Saya menulis buku itu. Saya memang tidak pernah ketemu Bung Karno. Ya toh? Tetapi saya ketemu dengan sahabatnya Bung Karno. Lukas memang tidak ketemu langsung dengan Yesus. Paulus tidak ketemu langsung dengan Yesus, tapi dia ketemu dengan saksi-saksi mata yang menyaksikan peristiwa Yesus. Kira-kira kan kalau berbicara sejarah kan begitu. Maka jangan kita langsung minder ketika dikatakan itu ada penulis Injil yang tidak pernah ketemu dengan Yesus. Dia kan hidup di zaman yang sama, di abad yang sama. Terus kemudian Tertullianus juga mencatat. Julius Africanus juga mencatat. Hippolytus juga mencatat. Hippolytus muridnya muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, Yohanes muridnya Yesus. Saya mendengar dari Mr. Nakajima. Saya mendengar dari Sabam Sirait. Sabam Sirait mendengar dari Bung Karno. Dekat kan? Maka seandainya catatan buku saya Religi Bung Karno itu keliru, misalnya Bung Karno hafal Injil Yohanes pasal 1. Bung Karno menghafal beberapa teks Amsal. Bung Karno hafal Bhagavad Gita, sabda-sabda Krishna. Karmani, Wadika, Rasti, Mapa, Lesu, Geda, Cana misalnya. Itu Bung Karno hafal. Orang bisa protes. Apa Bama mengada-ada?
Ini saksi-saksi mata masih hidup. Jadi pembuktian ini berjalan. Lalu semua bapak-bapak gereja dari muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul itu ternyata mengutip Matius yang dipersoalkan tadi. Kita lanjutkan. Bagaimana Quadratus berbicara ini? Quadratus Athena ini berbicara, dia salah seorang dari 70 rasul Yesus yang tidak disebutkan namanya di dalam Injil Lukas 10:1, tetapi dokumennya ada. Dia mengatakan kira-kira seperti ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Quadratus sendiri mengungkap masa-masa awal ketika diabadikan dalam kata-katanya. Ini catatan dari Ecclesiastical History karya Eusebius dari Kaisarea. Lalu apa yang disebutkan oleh Quadratus sendiri? Tetapi karya-karya juru selamat kita selalu hadir karena itu peristiwa nyata. Mereka yang disembuhkan dan orang-orang yang dibangkitkan dari kematian terlihat tidak hanya ketika mereka dibesarkan, hidup, tetapi mereka juga hadir bukan hanya sementara sang juru selamat, maksudnya Yesus, ketika dia berada di bumi, tetapi juga setelah kematiannya. Saksi-saksi itu masih hidup selama beberapa waktu, hingga beberapa dari mereka masih hidup di masa kehidupan kita. Jadi kira-kira tahun 120-an, orang-orang yang pernah dibangkitkan Yesus itu orang-orang, jadi banyak orang, itu masih hidup dan masih bisa ditanya. Ini catatan dari tahun 120-an sampai 125. Dari Quadratus yang termasuk sumber awal. Ibarat orang bertanya kepada Sentot Prawirodirjo yang muridnya Diponegoro kan itu kan. Atau paling tidak tanya kepada orang-orang Jaton sana generasi pertama. Jawa Tondanu itu muridnya Kiai Mojo. Kita lanjutkan. Jadi memang ada catatan sejarah sekalipun itu tidak disebutkan sampai namanya, alamatnya tidak sampai gitu. Sekarang pun banyak catatan nggak dicatatkan namanya langsung. Terus kedua, waktu Kaisar Hadrianus menyaksikan sebuah perayaan Elusian dari agama misteri. Agama misteri itu agama Yunani yang punya minuman khusus pada saat mereka merayakan perayaan mereka itu. Yang tadi saya cerita tentang dewa yang anaknya diculik dibawa ke Hades, itu kan perayaan agama-agama misteri yang dituduhkan katanya Paulus mengambil dari sana. Padahal sama sekali tidak. Dia mengatakan begini, dan ini dilestarikan oleh Hieronymus. Hieronymus itu menulis itu di Yerusalem. Dia menulisnya dalam bahasa Latin. Tapi kalau diterjemahkan begini. Quadratus seorang dari muridnya Rasul. 70 Rasul maksudnya. Setelah Publius Uskup Athena dimahkotai dengan kemartiran karena imannya kepada Kristus. Telah menggantikan jabatannya. Dengan iman dan hasil-hasilnya telah dikumpulkan oleh gereja yang tersebar karena kegemparan yang besar itu. Ketika Kaisar Hadrianus melewati musim dingin di Athena untuk menyaksikan misteri Elusian yang diiniasi ke hampir semua misteri agama suci Yunani. Kaum yang membenci orang-orang Kristen tanpa instruksi dari Kaisar telah mengambil kesempatan untuk menghina iman kita. Maka pada masa ini telah ditunjukkan, ini katanya Quadratus yang sangat penting, telah ditunjukkan kepada kita suatu karya atas nama iman kita yang sangat diperlukan dengan penuh pembuktian dan keimanan seperti yang selayaknya dari ajaran-ajaran para rasul. Di sini diperlihatkan suatu masa-masa kuno bahwa Kaisar melihat sendiri orang-orang yang sakit, orang yang disembuhkan Tuhan di Yudea, dan beberapa di antaranya orang-orang yang dibangkitkan oleh Yesus masih hidup sampai hari ini. Dengan demikian kalau dikatakan bahwa ini tidak ada di dalam teks-teks sejaman, ada. Tetapi tidak sampai detail dilaksanakan juga iya. Kiranya catatan-catatan ini paling tidak bisa membayangkan bahwa betapa kayanya data-data itu bisa ditunjukkan. Ya sekalipun ya mungkin tidak sedetail
apa yang dituntut oleh para pengkritik Alkitab. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kita bisa diskusi lebih lanjut dari tema yang menarik tapi juga kontroversial ini. Salam sejahtera pemirsa, firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda, dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu, menunjang, menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca, menjadi wadah saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.